ini yang disebut mengalahkan wisata dari negara jiran Malaysia. Wah, ini mencoreng nama baik Indonesia. Pelaku ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video ataupun satu video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video wisata Indonesia semakin parah. Nama wisata Indonesia sudah tercoreng di mata dunia. Kira-kira ada kasus viral apa lagi nih, geng? Ada kasus viral apa lagi nih, geng? Kayak gitu, geng. Ya, waduh, nanti Indonesia malah ditakuti, bukan malah jadi kegemaran untuk melancong ke negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, tahu sendiri ya, geng ya. Kalau mentaliti rakyat Konoha masih seperti itu saja, kayak gitu ya. Wisata kita ataupun negara kita sampai 2000 ataupun 3000 tak akan digelari sebagai negara maju. Kalau mau digelari negara maju, mentaliti harus kena ubah. Jangan ditegur orang langsung kalian marah. Dibandingkan dengan negara-negara lain kalian marah, itu mentaliti cupu, mentaliti kecoa menurut Ikinya ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, musim libur tahun baru kali ini, wisata Indonesia tercoreng sejumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab. Ya, di Bali, seorang sopir ojek pangkalan melakukan pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asal Cina. Peristiwa pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asal Cina terkuak saat korban JT melapor ke Polda Bali. Korban mengaku peristiwa itu terjadi di area Kuta Utara, Badung. Dari keterangan tertulis Polda Bali, kasus bermula saat JT hendak pulang ke penginapan bersama seorang teman usai menonton pesta kembang api perayaan Tahun Baru. Korban lalu menyewa ojek di sebuah pangkalan. Bukannya diantarkan ke penginapan, JT malah dibawa pelaku ke kawasan Pantai Nyang-Nyang yang memang sepi saat itu. Usai memperkosa korban, pelaku menjarah perhiasan dan tas milik JT. Pelaku lalu kabur. Untuk memburu pelaku, polisi menyita rekaman CCTV Pantai Nyang-Nyang. Tukang ojek di sekitar pantai juga jadi objek pemeriksaan polisi. Para tukang ojek pun resah gara-gara kasus itu. Mereka telah memberikan identitas pelaku kepada polisi dengan harapan aparat bisa segera menangkap pelaku. Yang pas malam tahun baru. Benar. Itu udah masalah itu yang diambil. Udah berapa polisi Pak yang datang Pak? 2 nih. Kata ada yang diamankan CCTV-nya Pak. CCTV gambar yang di sini. Menurut pengelola di sini itu dia sudah sama pengelola itu sudah katanya. Hingga saat ini belum ada pernyataan langsung dari polisi mengenai kasus yang menjadi tamparan keras pada sektor pariwisata Indonesia. Pelaku dikabarkan masih buron. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses mengungkapkan kasus pemerkosaan yang terjadi di Pulau Dewata ini, kami sudah terhubung dengan Pak Cok Bagus Pemayun selaku Kadis Pariwisata Bali. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Kadis, mungkin boleh ceritakan Pak update terbaru dari kasus ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, ini sangat memprihatinkan sekali. Dengan kejadian ini tentu sangat mencoreng Bali sebagai destinasi wisata yang aman ya. Tentu kami melalui Satgas Tata Kelola, kami sudah mengkoordinasikan dengan Polda Bali terkait dengan ini, langsung komunikasikan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk memburu pelaku ini. Karena bagaimanapun juga ini akan memberikan dampak yang
sangat serius pada Bali sebagai destinasi wisata. Baik, Pak Kadis, tapi kalau kita ketahui bersama ini terjadi di saat liburan begitu ya, di tahun baru. Apa kemudian yang direspon dari Kepala Dinas, dari Kadis sendiri dan Dinas Pariwisata terkait dengan kasus ini? Kalau kami melihat juga memang pelaku ini masih buron, Pak. Bagaimana, Pak? Iya betul tadi saya sampaikan bahwa memang kami cukup sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Tentu kami begitu ada kejadian ini kami langsung respon dengan langsung berkomunikasi dengan Polda Bali karena kami ada Satgas Tata Kelola untuk bagaimana untuk menyelesaikan soal-soalan kaitannya dengan pariwisata di Bali ini. Karena di dalam Satgas itu semua unsur ada di dalamnya sehingga kami lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi. Nah kami berharap juga memang wisatawan juga hati-hati di dalam menggunakan transportasi yang sesuai dengan SE yang kami keluarkan bahwa agar menggunakan transportasi yang resmi dan juga tentu dari semua pihak harus betul-betul menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata. Itu aja sih. Baik, Pak Kadis, apakah Bapak menerima informasi mengenai kondisi korban saat ini, Pak? Apakah masih berada di Bali atau sudah kembali ke negara asal ya, Pak? Kalau kami dengar berita ini memang di awal memang kami dapat beritanya dari teman-teman media ini. Luar biasa media ini, tentu sekarang posisi wisatawan sesuai dengan apa yang menjadi masuk berita itu adalah sudah kembali di negara Singapura berasal beliau stay-nya di Singapura, tetapi yang jelas ini sudah ditangani diselidiki oleh Polda Bali. Mudah-mudahan segera bisa diungkapkan kejadian ini sehingga bisa menjadi terang-terang pelakunya seperti apa sih motifnya itu. Ya Pak, tetapi kan kita ketahui bersama memang ini mencoreng nama Bali dan juga nama Pulau Dewata tersebut Pak di mata dunia mungkin ya terkait dengan kasus ini. Kemudian apa antisipasi dari Dinas Pariwisata sendiri terkait dengan kasus ini agar tidak terulang kembali Pak? Ini yang mau mengalahkan wisata Malaysia. Ini yang disebut mengalahkan wisata dari negara jiran Malaysia. Wah, ini mencoreng nama baik Indonesia. Pelaku ini, geng. Aduh, seorang ojek berbuat seperti itu. Ya, nanti kalau dibilang Indonesia seperti ini tidak terima. Namun, ya memang ini sebagian, tidak semuanya. Namun, ini udah mencoreng nama baik wisata Indonesia. Kayak gitu, geng, ya. Jadi, waduh, malu sekali, geng. Berita ini cukup viral juga dan dikomentarin juga daripada orang Malaysia juga kayak itu. Jadinya mereka juga was-was untuk melancong ataupun liburan ke Indonesia, geng ya. Namun izinnya tegarkan di sini jangan takut dan jangan bimbang juga buat kalian yang ingin liburan ke Indonesia, terutamanya ke Bali. Kalau boleh kalian naik Gojek ataupun ini Gojek ya, ini ojek bukan ojek guna application ya geng ya. Ini Gojek mungkin hanya ojek liar kayak gitu, ojek biasa lah kayak gitu geng ya. Tidak menggunakan application kayak gitu. Wah, ini sangat mencoreng nama baik Indonesia kayak gitu. Sekali lagi mencoreng nama baik Indonesia, buat malu. Wisata Indonesia tercoreng. Tidak bisa berkata apa-apa, buat malu sajalah itunya. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian seperti apa tindakannya. Kalau izinnya jadi ya hukum seberat-beratnya biar jerah kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video cerita Iki ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.